sama Pak Iksan. Big mouth, Oke. mau gede, Tidak rasional menurut Anda? tekanan struktural eksternal aja nggak bisa dibales. Oke. Apa indikatornya? Nilai tukar. Nilai tukarnya jatuh terus. Kita pagi ini 17.090 kalau tidak salah. $1. Anda tahu berapa per tahun jatuh nilai tukar? 9,38. Oke. Ketika nilai tukar jatuh, dia terdampak secara struktural pada moneter dan pada fiskal. Ketika kita tergantung pada impor energi sebesar sekitar 1 juta barel, itu artinya tekanan makin kuat. Maka kita dapat tekanan eksternal sedemikian rupa yang di dalam kita tidak mampu menyelesaikan undisbursed loan per Februari 2.506,4 triliun. Oke, besar sekali. 22,73% dari plafon kredit. 22,73%. Artinya tekanan moneter terjadi keras. Kalangan moneter menyatakan wait and see. Dampaknya nggak jalan tuh industri. Nggak jalan tuh perekonomian. Itu yang saya bilang, ini stagflasi berkepanjangan. Stagnan dan inflasi. Kalau kita ngelihatnya stagflasi berkepanjangan, tesis ekonomi politik menyatakan itu kelumpuhan ekonomi. Karena diikuti dengan jatuhnya kelas menengah. Oke. Nah, kita di posisi itu atau sedang ke sana? Jatuh sudah. Sudah di situ? Sudah jatuh. Oke, baik. Jatuhnya daya beli. Ini masalah ini. Kalau sudah jatuh daya beli, jatuh kemudian juga kelas menengah, maka problem besarnya menjadi pada industrinya kayak gimana? Deindustrialisasi. Sudah 5 indikator. Indikator ini masih ditambah lagi dengan tidak ada pengharapan penguatan pada daya beli pada masyarakat. Apa poinnya? Fiskal gagal. Kenapa? Karena fiskal kemudian memang tidak berdaya. Anda Ruang melihat tidak ada fiskalnya penguatan sempit. pada daya beli itu, Pak Iksan? Tidak ada. Datanya memang menunjukkan jatuh daya belinya. Oke. Apa indikatornya? Purchasing Manager Index yang masih di bawah 50. Nah, itu tambah lagi. Tambah lagi dengan situasi Anda tanda tangani Board of Face. Ini penjelasan tentang Board of Face. Ini ahistoris, makanya saya bilang big mouth. Omong gede. Apa yang begini? Sebentar. Saya awam, apa yang bisa kemudian kita kaitkan antara dots itu tadi? Mengapa kemudian Board of Peace itu kerugian kalau versi Anda? Public distrust. Oke. Legitimasi. Public distrust, legitimasi. Anda tadi bagus sekali. Apalagi legitimasinya bukan sekedar pada legitimasi moral, tapi legitimasi struktural namanya. Jadi dalam kajian ekonomi politik, ketika kita melihat legitimasi moral ambruk, dia pasti terkena pada legitimasi struktural. Itu terindikasi moneter terkena, fiskal terkena, sektorial terkena. Nah itu yang saya sebut sebagai kelumpuhan ekonomi. Baik. Nah public distrustnya naik, maka tadi dia bilang ngumpulin semua orang, itu bukan sekedar, tadi bahasanya bagus tuh ngomongnya, kalau saya bilang itu kooptasi. Itu membungkam kritik. Bukan rangkulisme. Membungkam, Mas Fatat. ya istilahnya merangkul. Tapi poinnya adalah, sudahlah nggak usah banyak kritik. Lo gue rangkul, gue deketin, dalam rangka bungkam. Oke, baik. Nah, tapi kalau ngeliat itu sebentar dulu. Karena ada kesalahan cara berpikir. Ketika public distrust itu muncul di dalam negeri, disebabkan oleh situasi public distrust yang muncul dari luar. Anda bayangkan kalau public distrust yang muncul dari luar juga itu diikuti dengan kondisi di dalam. Maka yang terjadi adalah, ada ngundang kelompok agama, di depan kelompok agama, ya, di belakang ngentutin, ngomong apa? Oke. Hah? Kelompok sosial sama, oke, kita diundang. Tapi mereka tidak punya penghargaan. Apa indikatornya? Nggak cocok sama konstitusinya. Karena tahun 62 kita sudah mengakui Palestina. Kita tidak pernah, Anda masuk ke dalam Board of Peace, itu Anda mengakui Israel sebagai sebuah negara di satu sisi. Di sisi lain mengakui Israel menindas. Oke, baik. Sementara pada tatanan Agreement on Reciprocal Trade, Anda mengakui bahwa kita kalah dalam negosiasi. 2 tekanan, ditambah lagi dengan tekanan sekarang, tambahan. Maka public distrust-nya naik. Itu yang disebut dengan kelumpuhan, karena public distrust-nya naik tadi. Ketidakpercayaan publik. Dan itu berpengaruh pada ekonomi ya? Pasti. Baik.